Suatu pertarungan antara yang baik dan yang buruk, antara Satria Pandawa yang dibantu oleh para Punokawan sebagai representasi dari Wong Cilik tetapi bijaksana berhadapan dengan Kurawa. Dan sekarang ini rupanya banyak juga Kurawa-Kurawa di dalam dunia kehidupan kita. Nah, di dalam seorang Kresna yang tiba-tiba marah dan kemudian membunuh si Supala dengan menggunakan senjata cakra. Padahal simbol kemarahan itu direpresentasikan oleh seorang yang namanya Baladewa. Saat itu Baladewa sampai kaget melihat yang namanya Kresna begitu marahnya mengeluarkan senjata cakra dan membunuh si Supala. Bahwa si Supala ini adalah seorang yang ketika lahir dalam keadaan cacat. Jadi matanya 3, tangannya 3 dan sebagainya, tidak sempurna. Lalu bapaknya yang begitu sayang dengan anaknya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar anaknya dapat menjadi manusia normal. Dan yang menyembuhkan itu adalah Kresna di dalam pengembaraannya sebagai seorang satria dan kemudian berbuat kebaikan. Ketika dia berhasil menyembuhkan si Supala, muncul suara dari langit bahwa kematian si Supala ini berada pada orang yang menyembuhkan, orang yang mendidiknya, orang yang membesarkannya, sehingga akhirnya kemudian si Supala ini bisa menjadi raja. Saudara-saudara sekalian, di dalam sesembahan Raja Soya ini diingatkan bagaimana kemudian si Supala ini lupa kepada siapa yang telah menyembuhkan dan mendidiknya. Maka kemudian si Supala ini melakukan penghinaan, dihitung sama Kresna 1, 2, 3, 4, 5 sampai di atas 100 kali. Karena dulu Kresna berjanji sama bapaknya si Supala ini, kalau si Supala ini menghina Kresna lebih dari 100 kali, maka akan langsung disitulah akhir hidupnya. Jadi dihitung terus. Maka ketika lewat, keluarlah batasnya karena ada seorang yang lupa terhadap siapa yang membesarkannya. Maka kemudian muncullah amarah dari Kresna dan tamatlah itu si Supala. Nah, di politik ini kita diajarkan oleh Ibu Mega untuk tidak boleh dendam. Biarlah si Supala ini nanti terkena karmanya, saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Marilah kita pegikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih, tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Yang terhormat, yang kita banggakan bersama, Ketua Umum PD Perjuangan Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri yang mengikuti acara wayangan ini secara daring. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat beliau. Ketika pembukaan Rakernas, setelah selesai acara pembukaan, Ibu bertemu dengan Ki Dalang Warseno Sleng. Beliau ini juga di BPIP. Karena pentingnya Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan sebagai pesan Bung Karno, maka saat itu Ibu menugaskan kepada DPP agar mengadakan wayangan dalam rangka bulan Bung Karno, dan jadilah malam hari ini kita wayangan ritual kebudayaan kita. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih bahwa hadir rekan seperjuangan Ketua DPP PD Perjuangan Mas Bambang Pacul Woryanto. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Begitu tadi datang banyak meneriakkan saya Korea, saya Korea. Ah, itu seperti itu, luar biasa. Ketua DPP bidang pemenangan pemilu dan Mas Bambang ini sangat memahami seluruh khasanah budaya Jawa. Wayangan pada malam hari ini
bukan hanya dalam rangka peringatan bulan Bung Karno, tetapi pada tanggal 8 Juni 2013 yang lalu, seluruh keluarga besar PD Perjuangan bangsa Indonesia juga kehilangan tokoh yang menunjukkan suatu spirit di dalam membangun persahabatan, persaudaraan, dan menggelorakan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Haji almarhum Taufik Kemas. Karena itulah tadi sudah diadakan doa untuk mendoakan beliau. Dan beliau menjadi contoh bagaimana semangat persaudaraan itu harus dibangun. Ketika berpesan di dalam jajaran internal PD Perjuangan, beliau selalu menegaskan sesama kader partai jangan lupa untuk terus saling merangkul, saling memaafkan, dan juga saling bergotong royong. Dan beliau juga menjadi contoh tokoh yang diterima dalam seluruh lapisan masyarakat Indonesia karena kepiawaian beliau di dalam melakukan komunikasi politik. Karena itulah kepada Ki Dalang nanti juga mohon bantuannya agar di dalam bulan Bung Karno ini, di mana pada tanggal 6 Juni kemarin kita peringati lahirnya Bung Karno yang ke-123, maka sekaligus nanti juga kita doakan bersama Bapak Haji almarhum Taufik Kemas. Di sini hadir juga Ketua Fraksi dan sekaligus Wakil Sekjen DPP Perjuangan Bapak Utut Adianto. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Beliau kalau melihat wayang ini dari aspek strateginya, strategi perangnya bagaimana, strategi untuk mengalahkan musuh, tetapi dengan cara-cara yang diterima di dalam etika dan moral, bukan dengan cara yang melanggar paugeran, yang melanggar nilai-nilai etika dan moral. Itu Pak Utut. Maka terima kasih Mas Bambang dan Pak Utut hadir juga anggota DPR Pak Rahmat Handoyo dan juga Pak Dedi Storus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Juga rekan-rekan semuanya yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, termasuk Mas Yayan, rekan-rekan pers, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. DPP PD Perjuangan mengadakan wayangan yang terakhir pada tanggal 28 Juli 2023 yang lalu. Jadi saat itu dalam rangka memperingati reformasi di mana PD Perjuangan melalui rekam jejak sejarah kepemimpinan Ibu Mega 27 Juli 1996 kantor DPP PDI saat itu diserang secara brutal oleh rejim yang otoriter. Maka kita adakan wayang, saat itu lakonnya Sesaji Rojo Soyo. Di dalam wayang ini adalah ritual kehidupan. Seluruh problematika hidup termasuk di dalam menjadikan kekuasaan sebagai bentuk segala cara itu juga ditunjukkan. Di dalam wayang ini kita diajarkan suatu nilai-nilai kehidupan, suatu pertarungan antara yang baik dan yang buruk, antara Satria Pandawa yang dibantu oleh para Punokawan sebagai representasi dari wong cilik, tetapi bijaksana, berhadapan dengan Kurawa. Dan sekarang ini rupanya banyak juga Kurawa-Kurawa di dalam dunia kehidupan kita. Nah, di dalam Sesaji Rojosoyo itu dikisahkan seorang Kresna yang tiba-tiba marah dan kemudian membunuh si Supala dengan menggunakan senjata cakra. Padahal simbol kemarahan itu direpresentasikan oleh seorang yang namanya Bolodewo. Saat itu Bolodewo sampai kaget melihat yang namanya Kresna begitu marahnya mengeluarkan senjata cakra dan membunuh si Supala. Di dalam peristiwa itu kita diingatkan bahwa si Supala ini adalah seorang yang ketika lahir dalam keadaan cacat. Jadi matanya 3, tangannya 3 dan sebagainya, tidak sempurna. Lalu bapaknya yang begitu sayang dengan anaknya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar anaknya dapat menjadi manusia normal. Dan yang menyembuhkan itu adalah Kresna di dalam pengembaraannya sebagai
seorang satria dan kemudian berbuat kebaikan. Ketika dia berhasil menyembuhkan si Supala, muncul suara dari langit bahwa kematian si Supala ini berada pada orang yang menyembuhkan, orang yang mendidiknya, orang yang membesarkannya, sehingga akhirnya kemudian si Supala ini bisa menjadi raja, saudara-saudara sekalian. Di dalam sesembahan Raja Soya ini diingatkan bagaimana kemudian si Supala ini lupa kepada siapa yang telah menyembuhkan dan mendidiknya. Maka kemudian si Supala ini melakukan penghinaan, dihitung sama Kresna. 1, 2, 3, 4, 5 sampai di atas 100 kali. Karena dulu Kresna berjanji sama bapaknya si Supala ini, kalau si Supala ini menghina Kresna lebih dari 100 kali, maka akan langsung disitulah akhir hidupnya. Jadi dihitung terus. Maka ketika lewat, keluarlah batasnya karena ada seorang yang lupa terhadap siapa yang membesarkannya. Maka kemudian muncullah amarah dari Kresna dan tamatlah itu si Supala. Nah, di politik ini kita diajarkan oleh Ibu Mega untuk tidak boleh dendam. Biarlah si Supala ini nanti terkena karmanya, saudara-saudara sekalian. Nah, pada malam hari ini kita mempersembahkan sebuah lakon dalam suatu cerita yang lain. Saya tanya sama Ki Dalang, apa kira-kira yang cocok, karena hari ini bertepatan dengan juga wafatnya almarhum Pak Taufik. Dan sesuai dengan arahan Ibu, setelah Ki Dalang menyampaikan beberapa lakon, akhirnya malam ini dikisahkan tentang Pandu Swargo. Di dalam Pandu Swargo ini, Pandu juga punya suatu persoalan karena ketidakadilan para dewata yang lebih berpihak kepada istrinya. Jadi ada kan, Batara Guru ini istrinya kan Batari Durga. Salah satunya, Batari Durga ini bisa menghasilkan watak yang baik, tapi kadang-kadang juga kurang baik. Kadang-kadang juga seperti itu, muncul suatu spiritnya, muncul egonya, ego membela suaminya, ego membela anaknya. Itu juga ada di dalam cerita pewayangan tentang kisah ini. Maka kemudian Pandu Dewanata ini menerima perlakuan yang tidak adil. Nah, di sini lalu dibela oleh anak-anak dari Pandu Dewanata tersebut, yaitu Ksatria Pandawa itu. Sehingga cerita ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus hormat pada orang tua. Kita harus hormat pada orang yang mendidik kita, yang membesarkan kita. Maka wayang adalah menyajikan suatu kisah-kisah kehidupan inspiratif tentang apa yang terjadi dalam kehidupan manusia yang kemudian disajikan di dalam cerita yang menarik ini. Dengan melihat wayang, kita juga bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bung Karno, Ibu Mega tentang kesabaran revolusioner. Yang namanya Pandawa ini ketika khilaf dalam suatu permainan judi, dia pernah kehilangan istana, yang kemudian muncullah suatu kisah bagaimana dia dibuang, tetapi kebenaran selalu akan menang. Satyam eva jayate. Sehingga dengan wayang ini kita juga belajar tentang keyakinan kita, dan kita diajarkan oleh Bung Karno, oleh Ibu Mega, oleh para pendiri bangsa yang lain, bahwa kebenaran itulah jalan PDI Perjuangan. Kita bukan menempuh jalan yang lain, jalan kebenaran itu yang kita lakukan. Maka malam ini sangat lengkap, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Ki Dalang yang luar biasa, Ki Warseno Sleng, dan Mas Amar Pradopo masih sangat muda. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat kedua dalang ini. Dan nanti mari kita lihat, terutama buat adik-adik kita ini, untuk melihat wayang sebagai rasa cinta kita kepada kebudayaan kita. Wayang yang menyajikan suatu keyakinan tentang pentingnya kehidupan yang baik, tentang seorang satria-satria yang memperjuangkan kebenaran. Di dalam cerita wayang, seluruh satria itu akan berhasil apabila dia mengalami ujian-ujian, dia mengalami suatu gemblengan-gemblengan, maka ilmu kelakone kanthi laku.
Ada cerita wayang yang lain tentang Lesmono Mandrokusumo, ya, Mandrokumoro. Lesmono ini dimanjakan oleh bapaknya, pengen jadi apa gitu. Kebetulan ada pamannya namanya Sengkuni. Nah, selalu berkolosi ini antara bapak Lesmono ini Duryudana dengan pamannya namanya Sengkuni ini untuk jalan pintas bagi Lesmono Mandrokumoro. Tetapi akhirnya kita juga melihat bahwa mereka yang menjadi satria yang teruji itu yang memang rajin bertapa, rajin olah batin, rajin menggembleng olah kanuragan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, maka wayang sekali lagi mengajarkan berbagai nilai-nilai kehidupan, dan itulah menjadi bagian dari falsafah bangsa yang digali oleh Bung Karno melalui Pancasila yang disampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Kemarin saya mendampingi pada tanggal 1 Juni Ibu Megawati Soekarno Putri ke ND. Seorang Bung Karno kalau mau hidup mudah dengan gelar insinyurnya, Bung Karno bisa kaya raya. Tetapi Bung Karno demi kemerdekaan rakyat Indonesia agar bisa merdeka, agar bisa bersuara, agar bisa berserikat mengatasi hukum-hukum kolonial yang menjajah kehidupan seluruh rakyat Indonesia, Bung Karno berjuang memilih jalan terjal meskipun harus dibuang, harus disingkirkan dengan hukum-hukum kolonial. Tetapi Bung Karno selalu tegar. Di ND itu Bung Karno mengatakan, meskipun hidupku sangat susah dan menderita di ND, tetapi ketika ada orang yang mau mengajak saya untuk diselundupkan keluar dari ND, saya lebih memilih menyatu dengan rakyat jelata, dengan montir mobil, dengan penjahit, dengan rakyat yang tidak punya pekerjaan, tetapi mereka punya kesetiaan terhadap sahabat perjuangannya. Maka Bung Karno kemudian mengatakan, kita harus menyusun kekuatan. Karena ketika Belanda menyusun kekuatannya dengan mentega dan keju, kita menyusun kekuatan kita dengan kesadaran rakyat agar benar-benar menggunakan kedaulatannya untuk bersatu melawan berbagai bentuk kejoliman dari hukum-hukum kolonial itu. Maka Soekarno, kata Bung Karno, maka Bung Karno tidak akan pergi dari ND. Biarlah kalau toh saya harus berkorban, itu menjadi bagian dari pengorbanan cita-cita. Saya tidak akan pergi dari ND. Saya datang dengan kepala tegak, maka saya akan keluar dari ND dengan barisan kepala yang tegak pula. Itu kata Bung Karno. Maka kita dengan memperingati bulan Bung Karno, 1 Juni hari lahirnya Pancasila, 6 Juni kelahiran beliau, 21 Juni wafatnya beliau, mari kita teladani kehidupan dan perjuangan serta pemikiran-pemikiran dari Bung Karno, proklamator dan bapak bangsa kita. Dengan itu kita punya energi perjuangan yang tidak akan pernah habis. Seperti kata Ibu Megawati Soekarno Putri, bagaikan api perjuangan nan tak kunjung padam. Selamat menikmati wayang dengan lakon Pandu Swargo ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita wayang itu dan menerapkannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!